Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui bersama, Al-Quran adalah firman Allah. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ia bukan hanya untuk baginda, tetapi juga untuk para sahabat, kita, dan seluruh umat manusia. Al-Quran memang benar-benar diturunkan kepada manusia untuk menjadi petunjuk atau hudan, kabar gembira atau busyra, obat atau syifa, dan sebagai bentuk kasih sayang atau rahmat Allah kepada kita. Sayang, semuanya itu kadang tak membuat kita tersentuh, apalagi luluh, menggigil dan bersimpuh kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai berfirman, andai saja kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, pasti engkau akan melihatnya. Gunung itu tunduk dan hancur lebur karena takut kepada Allah. Begitulah contoh-contoh itu kami gunakan untuk manusia agar mereka berfikir. Quran Surah Al-Hasyr ayat 21. Gunung saja yang tidak diberi akal, seandainya Al-Quran diturunkan kepadanya, pasti tunduk dan hancur lebur. Mengapa manusia yang diberi akal, hati dan perasaan tidak mau tunduk, menggigil dan bersimpuh? Malaikat yang diberi akal dan perasaan pun iri kepada kita, karena Al-Quran tidak diturunkan kepada mereka. Wajar jika sampai mereka mencuri-curi dengar bacaan Al-Quran yang kita baca. Maka pantas saja jika Allah sampai menyatakan begitu rupa tentang manusia yang akal, hati dan perasaannya tak tersentuh oleh Al-Quran, yang disebut hatinya mengeras seperti batu, bahkan lebih keras ketimbang batu. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya menghalangi akal, hati, dan perasaan manusia tersentuh dengan Al-Quran? Dalam kitabnya Al-Faid, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah memberikan jawaban. Ketika kita mendengarkan Al-Quran dibaca, maka bukalah telinga, hati, dan pikiran kita. Lalu simaklah baik-baik setiap kata, kalimat, dan ayat yang kita baca. Hadirkanlah pikiran dan kesadaran kita dan bayangkanlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berbicara dengan kita dan menyeru kita. Hadirkanlah zat yang maha berbicara itu di hadapan Anda, niscaya kita akan khusyuk dan tak berkutik. Begitulah yang dialami sahabat Nabi SAW, sehingga ada di antara mereka ketika dibacakan Al-Quran, minimal hatinya bergetar, menangis, bahkan ada yang pingsan. Begitu juga ketika kita membacanya. Hadirkanlah hati, pikiran, kesadaran, dan perasaan kita bahwa yang kita baca bukanlah ucapan manusia. Tetapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasih abadi kita. Begitulah para sahabat dahulu memandang Al-Quran. Al-Quran menurut Al-Hasan dipandang oleh mereka layaknya surat cinta yang datang dari sang kekasih Allah Azza wa Jalla. Maka wajar jika mereka pun membacanya dengan penuh cinta dikala duduk, berbaring, dan berdiri. Dengan membuka mata, telinga, hati, pikiran, dan perasaan kita, kemudian semuanya difokuskan untuk menerima dan mencerna kandungan firman-Nya. Pasti hati, pikiran, dan perasaan kita pun akan hanyut dalam kedahsyatan kata, kalimat, dan ayat-ayatnya. Begitulah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau menggunakan pendengarannya, sedangkan dia menyaksikannya. Quran Surah Qaf ayat 37. Mempunyai mata dan telinga, akal, hati, pikiran, dan perasaan tidak ada artinya dan tidak akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai peringatan jika semuanya itu tidak hadir dalam dan digunakan untuk mencerna, memahami, dan menghayati isinya. Karena itu, Al-Quran diturunkan kepada kita untuk dibaca, didengarkan bacaannya, dihafal, dipahami, dihayati, dan diamalkan isinya, serta
ditegakkan hukum-hukumnya. Itulah hak-hak dalam Al-Quran yang harus kita tunaikan. Jika tidak, kita pun akan menjadi orang-orang yang diadukan oleh Rasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul itu pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini ditinggalkan." Quran Surah Al-Furqan ayat 30. Meninggalkan Al-Quran ketika Al-Quran tidak pernah dibaca, ketika dibaca tetapi tidak dipahami maknanya, ketika dibaca dan dipahami maknanya tetapi tidak diamalkan isinya, dan tidak ditegakkan hukum-hukumnya. Itulah menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah makna ittikhadu hadza Al-Quran majhura. Mereka menjadikan Al-Quran ini ditinggalkan. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita tidak termasuk di antara mereka yang diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.